Tidak mudah bagi Sudarsono, Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dalam memberikan dukungannya dan perlindungan kepada Supriyani, guru honorer yang tengah menjalani sidang dituduh menganiaya siswanya di SD Negeri 4 Baito. Beberapa hari lalu, kaca mobil dinas camat diduga dipecahkan oleh orang tak dikenal. Saat itu, mobil dikemudikan oleh Herwan Melangga, pejabat kepala desa Ahwangguluri ketika melintas di jalan depan SDN 4 Baito. Kini, Sudarsono dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Menurut Bupati, hal tersebut dilakukan karena camat dinilai tidak netral dan tidak pernah memberikan laporan terkait perkembangan kasus yang menimpa warganya. Camat Baito saya tarik dulu. Saya tugasan BKO kan ini dari eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Diketahui, Guru Supriyani menjadi terdakwa atas kasus penganiayaan anak murid di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama 1 minggu dan kini tengah menjalani sidang kasus tersebut. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One, mengabarkan. Pak Bupati, mungkin boleh dijelaskan Pak, sebenarnya apa alasan Bapak mencopot camat tersebut? Jadi sebenarnya ini ada kesalahpahaman ya. Jadi yang paling parah adalah memberikan statement di wartawan bahwa mobilnya ditembak. Ini berarti daerah kami ini tidak aman. Nah, ini bukan karena mengawal. Kasus Supriyani sudah berjalan sesuai dengan hukum. Pemda juga sudah bantu penangguhan penahanan dijamin oleh Kepala Dinas PK dan dibantu full. Bukan karena Sudarsono mengawal itu, tapi memberikan statement sebelum dilaporkan mengenai penembakan mobil. Ini kan masalah senjata, ini kan hal yang rawan sekali. Nah, sehingga membuat ketertiban masyarakat resah di sana. Sehingga kami tarik dulu sementara, perbantukan Linmas untuk menenteramkan masyarakat di Kecamatan Baito. Baik. Karena ini kasus, walaupun selesai di pengadilan, itu ada keluarga besar kedua pihak, ini kan satu desa. Nah, inilah yang kita antisipasi seperti itu. Ya. Jadi bicara soal penembakan ini kan harus dari Polri, harus ada penelitiannya. Nah, padahal hanya mungkin batu saja sudah sampaikan penembakan, sehingga masyarakat resah. Berarti di Baito ini sudah ada berkeliaran penembak-penembak seperti itu. Nah, makanya saya tarik dulu, saya BKO-kan Linmas untuk menjaga keamanan masyarakat dan memberikan jaminan keamanan pada masyarakat sesuai tugas daripada pemerintah daerah. Jadi kasus hukum ini kami tidak masuk ke situ, tapi tetap kita hak-hak Supriyani tetap kita dorong, kita bantu. Jadi jangan dipelesetkan soal seperti itu. Ini alasan saya kenapa saya tarik. Adapun tidak pernah melapor, ya itu termasuk itu, tidak pernah melaporkan. Karena ini kita sayangkan sebenarnya. Kalau dilaporkan sebelumnya selesai, akan selesai. Tidak perlu harus viral sampai tingkat nasional. Saya sebagai kepala daerah malu kalau ada aparat saya seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Bupati, ini apakah sudah ada hasil forensiknya dari kaca mobil tersebut? Apakah memang benar penembakan atau mungkin batu seperti yang Bapak bilang tadi? Ya itu belum ada. Kan itu kan harus kepolisian memberikan keterangan. Jadi saya pun tidak berani mengatakan bahwa itu penembakan. Kok camat berani-beraninya mengatakan penembakan. Ini kan masalah Kamtibmas. Nah ini masalahnya sebenarnya. Baik, ini kan berarti belum ada hasil dari pihak polisian ya Pak, hasil forensiknya. Tapi kenapa camatnya sudah dicopot Pak? Iya, ini kan keresahan masyarakat. Nah,
camat itu sebagai perwakilan bupati di kecamatan. Salah satu tugasnya dalam PP 72 adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Kalau ketertiban umum sudah tidak terjadi, ya itu kan tugasnya sudah tidak berjalan. Jadi ini semata-mata persoalan kinerja, jangan disangkut pautkan dengan kasus Supriyani. Kasus Supriyani sudah berjalan di koridor hukum. Nah, kita negara hukum, ya sudah berjalan sesuai hukum. Kita lihat apa hasilnya nanti. Tapi kewajiban saya maupun sekarang maupun pasca sesudah itu, ketentraman di Konawe Selatan harus dijamin. Apalagi ini menjelang pemilu kada. Baik, Pak, bukankah memang di dalam kasus Ibu Guru Supriyani ini juga ada keterlibatan dari oknum pihak kepolisian, di mana jika kita melihat camat yang membantu ini kan berarti ada itikat baik ya, dan dengan pencopotan camat ini kemudian bisa membuat oknum-oknum tersebut kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Ya, kalau itikat baik kita junjung tinggi. Tapi persoalan keresahan masyarakat tidak boleh diciptakan. Nah, ini. Jadi sifatnya sementara, saya tarik saja, ini masalah kinerja. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin tidak paham itu mengenai ASN. Ini kan penugasan. Nah, kalau sudah merusakkan kita tarik dulu sementara. Dan diisi, bukan saya melantik, tidak ada pelantikan, tidak ada penggantian. Ditarik sementara, saya menugaskan Satpol PP, Kepala Satpol PP, untuk bertugas di sana untuk menjamin keamanan masyarakat Kecamatan Baito. Baik, seandainya ini adalah kemudian betul hasil dari peluru yang ditembakkan oleh pistol, dan kita ketahui berarti yang memiliki pistol itu kan hanya pihak kepolisian. Nanti dari Pak Bupati sendiri menanggapinya seperti apa, Pak? Ya, makanya kita akan lihat hasil daripada forensik yang benar semua. Nah, makanya kita seorang aparat tidak boleh sekali-kali lagi meresahkan masyarakat. Ini masalah keresahan masyarakat. Hanya ini media dianalogikan sebagai bagian daripada Supriyani. Supriyani kasus hukumnya sudah jalan. Kita sudah bantu, baik moral maupun material. Nah, Pemda tidak tinggal diam, seperti itu. Tapi ini masalah penembakan, ini masalah lain. Inilah yang harus kita antisipasi. Karena masalah senjata ini saya tahu undang-undangnya berat. Memiliki saya tanpa izin ya bagaimana, apalagi menembak. Nah, kita tidak boleh langsung. Itu kan memperkeruh suasana. Bagaimana pemerintah daerah, seorang aparat memperkeruh suasana. Wawancara di televisi bahwa itu ditembak. Sementara belum ada hasil forensik yang berwenang. Ya, seperti itu. Baik, Bapak, ini kan guru honorer ini menegur siswanya, kemudian ditindaklanjuti lewat jalur hukum. Kemudian ini camat membantu guru tersebut, tapi juga kemudian mendapatkan sanksi dicopot. Menurut komentar Bapak sendiri seperti apa, Pak? Jadi sekali lagi jangan disangkutkan kasus Supriyani dengan penarikan camat ini. Sekali lagi saya minta maaf. Nah, karena ini nanti memperkeruh suasana, ini dibicarakan penembakan ini. Karena siapa yang punya senjata? Sementara yang berkasus ini polisi. Ini kan ya mohon maaf wartawan jangan memperkeruh suasana ini. Kasus ini beda. Supriyani sudah berjalan sesuai hukum. Kita kawal. Kemarin saya terima di rumahnya, di rumah saya, di rumah jabatan mereka. Saya panggil guru-guru semua beri penguatan. Tetap mengajar seperti biasa. Saya tanya berkas-berkasnya sudah lengkap belum? Karena akan mengikuti tes CPNS, MP3K. Jadi sekali lagi jangan disangkut pautkan Supriyani ini dengan penarikan camat. Penarikan camat ini masalah Kamtibmas. Masalah komentar-komentar mengatakan ditembak. Yang bisa memberikan keterangan ditembak ini adalah laboratorium Polri. Saya pun tidak berani mengomentari soal itu. Kalau kaca pecah biasa, burung terbang pun bisa kacanya pecah. Anak-anak melempar bisa saja. Jadi sekali lagi ini yang saya ingin terdisiplinkan teman-teman semua. Jangan sembarang mengomentari hal-hal yang bermasalah
masalah keamanan masyarakat. Apalagi sekarang ini kasus Supriani ini terlalu banyak yang mencari panggung. Sudah terlalu banyak mencari panggung. Sehingga kewajiban saya, ketertiban masyarakat adalah nomor 1. Baik. Pak, terakhir, jika ini terbukti yang kemudian yang ditembakkan adalah peluru dari pistol, apakah Bapak sebagai Bupati kemudian akan kembali menaruh camatnya dan meminta maaf, Pak? Soal kinerja tidak perlu saya minta maaf. Mohon maaf, karena ini saya tugasi. Tapi kalau tidak terbukti, kita kembali karena ini penarikan sementara. Tidak ada penggantian, tidak ada pelantikan, dia dilantik dulu. Ini penarikan dalam rangka sesuai dengan ketentuan masalah ASN. Ini kita bina dulu, supaya jangan sembarangan soal-soal begini meresahkan masyarakat. Jangan terjadi seperti itu. Karena apa? Konawe Selatan ini multi etnis. Semua suku ada di sini. Ini kalau digoreng-goreng terus ini, wah, syukurnya ini, alhamdulillah, ya sama-sama saudara saya, sama-sama teman Jawa. Kalau antar suku ini saya tidak tahu, pecah lagi Konawe Selatan ini. Makanya saya harapkan media juga memahami ini, jangan dikait-kaitkan itu. Soal membantu Supriani, jangankan Sudarsono, semua membantu, guru-guru membantu. Mereka datang memberi dukungan atas izin saya berikan izin, silakan. Tapi jangan rusuh, jangan merugikan, jangan bakar-bakar. Seperti itu. Nah, itu dukungan moral kita memberikan dukungan itu. Baik. Jadi sekali lagi saya harap dihentikan itu. Digoreng-goreng kasus Supriani karena camat dicopot. Bukan. Komentarnya soal penembakan. Karena ini aparat kepolisian bisa tersinggung soal ini. Nah, ini yang kita cegah seperti itu. Baik Pak Bupati, terima kasih banyak.